Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sejak 14 hingga 15 abad lalu, Allah Ta'ala sudah menyebutkan akan datangnya masa umat Islam menjauh dari Al-Quran. Menjauh artinya tidak membacanya, tidak mentaburinya, apalagi mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dijauhi." Quran Surat Al-Furqan ayat 30. Namun sebelum lanjut, kita ingin mengingatkan kepada Anda semuanya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dikutip dari kajian ngaji Ati Mayang Kawis pimpinan Ustadz Toha Abrori, berikut ini adalah 4 akibat dari kita menjauh Al-Quran. Yang pertama, penghidupan yang sempit. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Quran Surat Toha ayat 124. Maksud dari berpaling dari peringatanku adalah berpaling dari Al-Quran. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yakni menyelisihi perintahku dan menyelisihi apa-apa yang aku turunkan kepada Rasulku Al-Quran, berpaling darinya dan melupakannya dan menjadikan selainnya sebagai petunjuk. Adapun penghidupan yang sempit, yakni kehidupan dunianya, baik hakiki yang sempit nafkahnya atau sempit secara maknawi, yakni dadanya sempit dan gelisah karena dia hidup di atas kesesatan atau permasalahan yang tidak kunjung usai dan lainnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, sempit di dunia tidak tenang dan tidak lapang dadanya, tapi hatinya sempit karena kesesatannya. Walau zahirnya menampakkan nikmat hidup, memakai pakaian apa saja yang dia sukai, memakan apa saja yang dia mau, dia tinggal dimanapun dia suka, tapi hatinya belum bersih kepada keyakinan dan petunjuk. Hatinya dirundung gelisah dan dipenuhi keraguan dan dikuasai kebimbangan. Itulah kehidupan dunia yang sempit. Sementara itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang makna penghidupan yang sempit, maksudnya adalah azab kubur. Yang kedua, dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Ini sesuatu yang menakutkan. Di dunia kebutaan saja sudah tidak mengenakan dan membingungkan, walau masih banyak manusia yang dapat membantu kita. Lalu bagaimanakah kebutaan di akhirat, di mana manusia tidak bisa membantu satu sama lainnya karena masing-masing bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Buta di sini bermakna hilangnya penglihatan, hilangnya arah, petunjuk dan kendali di akhirat nanti. Imam As-Syaukani rahimahullah menjelaskan, yakni kaburnya penglihatan. Dikatakan bahwa maksud dari buta adalah buta dari hujah. Dikatakan pula buta terhadap arah kebaikan dan tidak ada petunjuk untuknya sedikit pun mencapai ke sana. Sebab Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi manusia ke arah yang lurus dan paling benar, maka melupakannya akan membuatnya jauh melenceng dari kebenaran. Penyesalan itu pun datang kemudian. Yang ketiga adalah kesesatan yang jauh. Al-Quran adalah huda linnas alias petunjuk bagi semua manusia. Maka ketika manusia berpaling darinya, tentu mereka berpaling dari panduan hidup sehingga mereka tersesat dan jauh tersesat. Allah Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau, wahai Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu atau Al-Quran dan kepada apa yang diturunkan sebelummu?
tapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini. Ayat ini merupakan peringatan Allah, pengingkaran Allah terhadap orang yang mengklaim beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada para nabi terdahulu. Saat bersamaan, mereka ingin mendamaikan pertengkaran manusia, tapi tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Sebab turunnya ayat ini tentang pertengkaran seorang laki-laki Ansor dengan orang Yahudi. Si Yahudi berkata, "Antara saya dan kamu ada Muhammad." Lalu laki-laki Ansor berkata, "Antara saya dan kamu ada Ka'ab bin Ashraf yang merupakan tokoh Yahudi Madinah." Ada yang mengatakan ayat ini tentang segolongan orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, tapi mereka hendak menetapkan perkara dengan hukum jahiliyah. Ada pula versi lainnya, ayat ini berlaku lebih umum dan semua ini merupakan kecaman bagi mereka yang mengadili dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga menggunakan ketetapan selain keduanya dengan batil. Inilah maksud berhukum dengan hukum Togut di ayat ini. Yang keempat, akan bersahabat dengan setan. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai wikayah atau tameng untuk manusia dari gangguan setan. Ayat-ayat Al-Quran sangat menakutkan bagi mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Maka sangatlah logis ketika manusia melupakan Al-Quran, tidak membacanya, menjauhi ajarannya, dan tidak mau menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka setanlah yang akan menjadi temannya. Paradigma berpikirnya dipolakan oleh setan. Bagaimana dia mencari rezeki, bertutur kata, bekerja dan sebagainya, semuanya dipengaruhi oleh setan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 36. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan mengenai 4 akibat dari kita menjauhi Al-Quran. Semoga dengan penjelasan tadi bisa menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.